SQ Podcast. Podcastnya Astiva Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah, amma ba'du. SQ Podcast, podcastnya Astiva Kolbu. Kembali bersama saya Muhammad Cesar Arfain di episode kali ini bersama Grafindo, juga bersama Bank Syariah Indonesia. Insya Allah di episode kali ini kita akan melangkah bersama untuk menyelami sebuah topik yang sangat pekat akan rasa dan pemahaman, yang begitu dekat di hati para remaja, namun seringkali membingungkan. Kita akan menyelami sebuah topik yang berjudul Ketika Cinta Memilih, manajemen cinta di kalangan remaja Islami, karena cinta adalah anugerah darinya, tak sebatas perihal perasaan, namun juga amanah yang harus dijaga dengan penuh kesabaran. Untuk lebih dalam dan lebih luasnya, alhamdulillah di tengah saat ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari SWI Smart with Islam. Kak Ika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Ika? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa diulang kali ya kita ya. Bagaimana kabarnya Kak Ika? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Boleh disapa dulu sahabat SQ yang di rumah dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ika dari Smart with Islam. Ya. Cerdas, gaul, dan syar'i. Luar biasa. Sahabat SQ, mari sama-sama kita dengarkan dan renungkan bersama cara mengelola cinta ini, agar tak hanya hati yang terluka, namun jiwa yang tetap suci. Karena cinta sejati bukan hanya milik dunia ini, namun cinta yang akan menemani kita hingga akhir nanti. Kalau lebih seperti itu. Oke, untuk lebih dalam kita akan membahas lebih spesifik, lebih inti perihal tentang manajemen cinta itu sendiri. Oleh karena itu, Kak Ika nih, sebelumnya juga saya mau nanya nih, kan saya juga merasa di lingkungan yang mungkin sangat strategis ya kalau untuk ngomongin perihal perasaan seperti itu. Iya. Jadi sambil nge-host sambil curhat pribadi nih. Curhat dong. Iya dong. Oke, Kak Ika. Kalau untuk tema hari ini kan berarti tentang ketika cinta memilih. Kata kuncinya adalah cinta. Cinta. Iya. Kita sering mendengar kata cinta, namun kadang kita suka kurang paham makna yang lebih luas dari cinta itu sendiri. Seperti itu. Kalau menurut Kak Ika, apa sih itu cinta itu? Yang lebih mendasar, iya. Cinta. Ketika kita berbicara masalah suatu istilah ya, jadi maka kita tidak juga hanya berdasarkan pada makna bahasa saja. Betul sekali. Itu. Nah, ada makna-makna bagaimana kita itu diarahkan untuk memenai kata cinta itu tadi. Karena betul. Kalau makna cinta itu diwarnai saja atau dimaknai saja hanya dari sisi kemanusiaan saja, wah ini bisa berbahaya, bisa terlalu serampangan seperti betul, itu sekali. Yang memaknai cinta seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu ada ya, bagaimana sih sebenarnya makna cinta itu? Cinta itu definisinya adalah mendekat untuk taat. Mendekat untuk taat. Bukan mendekat saja, tapi mendekat untuk taat. Nah, maksudnya seperti apa di sini, jadi gini Mas, Mas aja ya. Iya boleh. Ya, jadi gini Mas, kalau kita suka atau cinta pada seseorang, tentu kita inginnya adalah dekat dengan dia. Betul. Enak loh berdekat-dekatan dengan orang yang kita cintai, seperti itu, atau pihak yang kita cintai. Terus dari situ kan ada konsekuensi apa? Kita menaati, menginginkan apa yang diinginkan oleh seseorang yang kita cintai. Betul sekali. Nah seperti itu. Nah sebenarnya kan ini maknanya umum ya. Cinta itu pada dasarnya adalah mendekat untuk takwa, untuk taat tadi di situ. Tidak sekedar untuk memiliki, mengikat orang yang kita cinta, mengikat dalam artian itu semuanya ini adalah milikku dan harus saya miliki, saya atur dan sebagainya semau-mau saya. Nah seperti itu. Nah gitu mungkin ya. Seperti itu. Iya betul sekali, ada cinta itu sendiri ya. Berarti kalau berbicara tentang fakta lapangan, bahwasanya mungkin yang saya sadari atau mungkin
sahabat-sahabat di rumah sadari bahwasanya kita kan sekarang merasakan krisis multidimensional, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis yang lainnya. Semua itu kan berawal dari, menurut saya, adalah krisis akan cinta. Kenapa? Karena menurut saya cinta itu kan sebuah anugerah darinya. Itu adalah sebuah amanah. Maka ketika kita harus kembali kepadanya, kita harus menjaga amanahnya itu, cintanya itu. Mungkin orang-orang yang tidak cinta ya akan menyebabkan krisis-krisis tersebut seperti itu. Dari Kak Ika sendiri, bagaimana sih cinta yang diinginkan Allah itu? Melihat dari fakta lapangan yang sedang terjadi sekarang. Saya melihat dulu deh dari tadi yang diungkapkan Kak CS, Mas CS tadi. Kita ini sedang mengalami krisis dimensional, krisis sosial. Pokoknya tumplak-plek lah. Pergaulan itu juga rusak, semuanya juga rusak gitu ya. Nah, kita ambil sajalah sekarang ini kita memaknainya cinta itu ya di kalangan remaja dulu lah gitu ya, anak-anak. Karena saya juga sebagai seorang pemerhati remaja, pergaulan remaja dan sebagainya, saat ini kondisinya Masya Allah. Bagaimana ketika seseorang atau itu jatuh cinta, maka dia tidak mampu untuk menguasai atau mengatur dirinya sendiri, mengatur perasaannya itu nggak bisa. Sampai dia itu tadi menginginkan menaati apa yang diinginkan oleh itu tadi yang dicintai, seperti itu. Nah, benar, krisis dimensional ini bisa jadi memang salah satunya itu karena memang ketika interaksi itu tidak berdasarkan pada cinta yang sebenarnya, sehingga di sini dimaknai cinta itu akhirnya menjadi apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Sebenarnya gini, ketika seseorang, saya melihat ya dari fakta pergaulan remaja dulu lah seperti itu. Ketika para remaja itu mulai jatuh cinta mungkin gitu kan. Nah, sebenarnya jatuh cinta itu juga sesuatu hal yang sifatnya normal, wajar gitu loh. Apalagi di kalangan anak-anak ABG. Apa itu ABG? Anak baru gede. Saya kira angkatan berumur gocap. Itu beda. Jangan ada kenapa. ABG angkatan baru. Tapi saya nggak ngerasa lah ya. Enggak. Karena saya masih 17. Kak Ika mah 17. 17 plusnya yang banyak. Iya, betul. Oke. Tadi sebenarnya ketika cinta itu menyapa, sesuatu hal itu adalah, terutama bagi ABG, itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Ketika cinta itu menyapa ya. Kenapa? Pada masa itu adalah dikatakan sebagai masa puber, di mana hormon-hormon reproduksinya itu mulai berproduksi Nah, sehingga implikasinya adalah itu tadi, ketertarikan terhadap lawan jenis. Itu hal yang normal ya? Normal, wajar. Betul. Justru kalau itu tidak ada, dipertanyakan. Menyimpang. Nah, yang suka rame sekarang ya. Kita menerima perbedaan tapi tidak menerima penyimpangan. Betul. Nah, di situ. Sehingga di sini ketika cinta itu menyapa, sebenarnya sah-sah saja. Dan itu kita jatuh cinta dengan siapa? Yang namanya jatuh cinta itu kan di luar dari kekuasaan kita ya. Bahkan logika pun bisa kan katanya cinta itu tak mengenal logika gitu ya. Katanya si Ono. Seperti itu. Nah, itu adalah suatu hal yang wajar, dan ini ketika seseorang itu jatuh cinta, dengan siapa dia jatuh cinta itu pun juga tidak dihisap, karena itu di luar dari kekuasaan kita. Seperti itu gitu loh. Saat jatuh cintanya. Setelah itu. Nah, setelah itu, apakah setelah jatuh cinta itu bagaimana nanti berbeda lagi? Ketika cinta itu datang menyapa, kita tidak memiliki kuasa, tetapi bagaimana mengekspresikan rasa cinta itu kita punya kuasa. Disinilah letaknya kita itu bagaimana memandang cinta itu apa sih? Nah, gitu. Cara mengekspresikannya itu ya, yang jadi kekuasaan kita tuh. Jadi kendali kita sendiri. Nah, gitu Kak. Seperti itu. Oke. Berarti kalau seandainya kita sudah merasakan rasa cinta itu sendiri, yang itu kan sudah otomatis ya, jatuh cinta itu ya.
biar otomatis. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam tahap mengekspresikannya itu, Allah menginginkan seperti apa sih? Nah, jadi gini Kak, sebelum ke Allah itu tadi ya, kita harus mengenal diri kita sendiri. Seperti itu. Mengenal apa sih yang ada di dalam diri kita ini. Nah, sebenarnya manusia pada dasarnya itu kan dia memiliki yang namanya potensi kehidupan. Nah, ini nanti dibahas dalam dalam suatu kitab ya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu di kitab Mafahim Islamiyah. Itu ada berkaitan dengan potensi hidup manusia. Seperti itu, betul. Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki yang namanya hajatul udawiyah, yaitu kebutuhan jasmani, dan yang kedua itu adalah insting. Nah, ini insting. Terus yang ketiga itu adalah akal. Nah, insting, rasa cinta itu termasuk di dalam insting ini tadi. Namanya gorizatul nau atau insting cinta. Insting cinta. Nah, makanya saya jadi keinget lagu ini. Setiap insan itu mesti memiliki rasa jatuh cinta. Karena itu adalah insting yang sudah ada di dalam diri manusia, yang itu sudah diciptakan oleh Allah, dititipkan kepada manusia itu sendiri. Nah, jatuh cinta itu merupakan bagian dari penampakan insting cinta itu tadi. Nah, betul. Ini kan dari Allah berarti ya. Kita nggak bisa menolak dong. Yang namanya insting yang berasal dari Allah berkaitan dengan cinta itu kita nggak bisa menolak. Hanya saja ya, antara hujatul udawiyah dengan insting itu beda pemenuhannya. Ya, cara pemenuhannya beda. Kalau hujatul udawiyah atau kebutuhan jasmani itu kalau dia tidak dipenuhi pasti akan menyebabkan bahaya dan harus dipenuhi. Seperti apa? Makan, minum. Kalau lapar ya harus makan. Betul. Kalau haus ya harus minum. Nah, seperti hal ini berbeda dengan insting. Nah, kalau insting dia membutuhkan penyaluran, tetapi ketika dia tidak dipenuhi itu dia tidak akan menyebabkan kematian seperti itu. Betul. Jatuh cinta, misalkan cinta kepada seseorang, jatuh cinta. Tetapi ketika ternyata kita tidak mendapatkan si itu, nggak bakal mati kita. Betul. Iya kan? Betul. Nah, seharusnya makanya ketika putus cinta sebenarnya nggak akan mati, gitu. Seperti itu. Jadi bukan cinta yang menyebabkan mati, cinta yang menyebabkan sengsara, enggak. Tapi bagaimana manajemennya aja gitu loh. Cara kita mengekspresikannya ya. Betul. Terkadang tadi. kalau kita mengekspresikannya berlebihan, bisa saja ke arah kematian tadi. Iya, terus gini Kak. Tapi di sini Allah memberikan potensi ya, bahwasanya yang namanya insting ketika dia tidak dipenuhi itu memang tidak membawa kematian. Tetapi insting itu tidak bisa dihilangkan. Betul sekali ya. Tapi perlu dituangkan. Nah, dialihkan. Nah, gitu. Gitu. Perlu. Itu ya, berarti insting itu adalah memang ya itu titipan dari Allah. Nah, dikatakan potensi yang ada di dalam diri kita itu kan sebenarnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Berarti kalau berbicara tentang cara mengekspresikan cinta itu sendiri ya, terkhusus pada sahabat SQ yang di rumah dan dimanapun Anda berada, lebih spesifik lagi untuk teman-teman kita yang SMP SMA seperti itu ya. Betul, bahkan ada 20 ke atas spesifik. Kalau dari Kak Ika sendiri sih, tips dari Kak Ika sendiri untuk bagaimana cara mengekspresikan cinta itu sendiri dengan sesuai dari arahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cinta kepada kita dan kita juga merasakannya. Namun kita hanya bisa punya kuasa ketika kita bisa mengendalikan ekspresi cinta itu sendiri. Nah, dari tips itu seperti apa menurut Kak Ika kepada teman-teman kita yang di rumah? Sebenarnya gini ya. Tadi masih kaitannya dengan insting manusia. Apapun potensi hidup manusia itu, ketika itu hanya dijalankan secara insaniahnya saja, manusiawi saja, itu berbahaya. Kata Allah. Nah, karena gini, pada dasarnya manusia itu nanti akan berjalan di dalam kehidupannya mengikuti dua hal. Ya, dia akan ada di dalam dua persimpangan. Yang pertama, apakah dia ikut dengan jalur Allah? Nah, ataukah dia ikut dengan hawa nafsu?
hanya ada dua. Oh ya. Nah, hanya ada dua gitu. Kalau kita tidak mengikuti jalur manajemen yang sudah dikasih oleh Allah, berarti kita pasti mengikuti jalur manajemen manusia manusia itu sendiri, hawa nafsu gitu loh ya, hawa nafsu. Makanya sifat kemanusiaan pada diri manusia itu tidak bisa semata-mata diekspresikan langsung. Harus ada sebuah aturan yang mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan potensi hidup manusia tadi. Gitu. Karena kalau itu potensi hidup manusia, kalau itu tidak diatur dengan aturan baik dan benar, maka justru akan menyebabkan bencana. Seperti itu. Oh, seperti itu ya? Iya, coba aja kita contohkan. Ekspresi cinta tadi. Cinta itu kan suci ya, berasal dari Allah, amanah dan sebagainya. Tetapi ketika insting cinta itu muncul, kemudian tidak diarahkan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka akan menjadikan bencana. Perasaan cinta itu akhirnya apa? Cinta kebablasan dalam perpacaran, berkaulan dan sebagainya. Sekarang ini kita melihat bahwasanya ternyata pelaku aborsi itu adalah rata-rata usianya antara 14 sampai 24 tahun. 14 tahun? Nah, itu fakta loh, Pak. Iya, saya baru tahu itu. Itu serem sekali. Iya. Ini usia pelajar. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mereka melakukan aborsi, kemudian sebelumnya kan berarti mereka telah melakukan hubungan yang tidak sepantasnya. Itu saya yakin mereka tidak merencanakan di awal. Nggak mungkin orang pacaran, kita pacaran yuk, abis itu kita ini gitu ya, yang ke itu gitu. Kayaknya enggak. Kan dari sesuatu hal yang sifatnya ringan, tapi tidak mereka sadari, hanya mengikuti hawa nafsunya saja, pada akhirnya justru menjadikan bencana. Atau disorientasi yang tadi, yang selain itu kan juga ekspresi dari cinta. Tapi kalau tidak diarahkan sesuai dengan itu tadi, Allah yang inginkan baik dan benar, maka itu sangat berbahaya gitu. Maka bagaimana kita mengekspresikan? Ya itu tadi, kita mau mengikut di mana nih? Gitu. Apakah kita mengikut aturannya Allah, ataukah kita mengikut hawa nafsu kita di situ? Nah, tentu ketika kita mau manajemen, otomatis harus memanajemen dengan baik dan benar. Karena bisa jadi gini, Kak, sesuatu hal yang baik dalam pandangan manusia belum tentu benar. Nah kan? Benar. Nah, betul. Sesuatu yang baik dalam pandangan manusia belum tentu benar. Nah, ketika saya konseling sama anak-anak usia SMP ya, kenapa kamu memilih untuk berpacaran? Karena menurut saya itu baik, Bu. Dia mengatakan bahwasanya itu adalah baik. Kenapa? Dengan berpacaran itu saya mendapatkan satu perhatian. Ada yang memperhatikan saya. Terus yang kedua, saya sekolah jadi bersemangat. Seperti itu. Sebagai penyemangat gitu ya. Penyemangat. Nah, itu dalam pandangan mereka baik, tapi belum tentu benar. Gitu. Nah, makanya harus ada pandangan bagaimana bisa memanajemen tadi potensi hidup manusia, insting cinta itu dengan baik dan benar. Dan satu-satunya informasi yang baik dan benar untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani itu tadi, mengekspresikan cinta itu adalah ya semata-mata adalah aturannya Allah. Betul sekali. Gitu, Kak. Berbicara tentang fakta lapangan juga berarti banyak hal yang dinormalisasikan. Baik tadi kata Kak Ika, tidak semuanya yang di pandangan manusia baik itu benar. Kadang yang mereka merasa baik itu karena banyak hal yang dinormalisasikan. Seperti tadi disebutkan ya, bahwasanya saya pacaran nyaman aja karena ada yang perhatian, semangat belajar, gitu. Seperti itu karena sudah dinormalisasikan seperti itu ya. Luar biasa. Saya sedikit menulis bahwasanya berarti jika cinta didasarkan pada iman yang teguh, insya Allah kita tidak terjerumus dalam lembah yang penuh ragu dan keliru. Kalau seperti itu ya. Berarti perlunya sebuah iman sebagai tameng mungkin ya dari cinta itu sendiri, agak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ika dan juga
SWI Syariah with Islam. Baik Kak Ika, untuk selanjutnya itu adalah dari Kak Ika sendiri nih. Mungkin dari pengalaman Kak Ika sendiri bagaimana perihal cinta dan juga ekspresi yang Kak Ika rasakan, dan mungkin dari yang konsul ke Kak Ika, juga dari fakta lapangan yang Kak Ika temui, itu dari yang Kak Ika review bahwasannya solusi apa sih yang terbaik gitu Kak untuk teman-teman SQD juga. Beberapa konseling ya kemudian mengungkapkan itu memang benar Kak, banyak yang memahami salah terhadap cinta seperti itu, yang kemudian akhirnya manajemennya pun juga salah, mengikuti apa kata hatinya hingga terjebak dan seperti itu. Maka di sini kalau kita melihat itu, kita mengajak ya, mengajak seperti itu. Kita berikan bahwasanya manajemen yang benar itu apa sih ya? Manajemen yang benar itu bagaimana kita itu memperbaiki ya diri kita gitu loh, agar tadi meningkatkan iman lah. Pertama kan iman, tapi ternyata iman itu nggak cukup. Iman saja nggak cukup. Maka harus apa? Ketika kita beriman, ada konsekuensi lain ini. Kita harus mau terikat dengan hukum-hukum Allah yang lainnya agar iman itu menjadi sempurna, gitu. Ya, kan soalnya banyak. Ya sih, saya tahu pacaran itu adalah dilarang sama agama, tapi gimana lagi? Nah, itu berarti dia ada iman, tahu gitu kan? Tahu kalau pergaulan pria dan wanita yang bebas itu adalah salah. Tapi gimana lagi, saya suka gitu kan. Nah, itu kan berarti dia belum terikat. Belum terikat. Maka di sini harus diberikan pemahaman bahwasanya kita sebagai hamba Allah ya, hamba Allah seperti itu, wajib hukumnya kita beriman, dan iman aja nggak cukup ya, seperti itu. Diberikan pemahaman bagaimana sih sebenarnya ketika kita memanajemen cinta yang seperti itu, mengekspresikannya dengan lawan jenis ya, dalam bentuk mungkin pacaran, teman tapi mesra dan sebagainya. Nah, itu adalah nggak benar. Betul. Harusnya bagaimana? Nah, sebenarnya segini, kalau insting cinta itu tadi tidak bisa dilenyapkan, tetapi bisa dialihkan. Sebagai seorang pelajar, maka yang pertama itu adalah meningkatkan keimanan. Terus kemudian harus ada komunitas nih Kak. Nggak perlu kita nggak bisa baik memperbaiki diri kita sendiri, karena memang hal-hal negatif itu akan senantiasa menyerang diri kita. Maka kita itu biasanya adalah dengan adanya kita membina, mengenal Islam lebih dalam lagi seperti itu, sehingga kita itu lebih mantap gitu, berislam lebih mantap, menjalankan syariatnya Allah itu juga lebih mantap. Nah, di sisi lain, terus kita memberikan bagaimana sih sebenarnya Islam itu mengatur dalam pergaulan pria dan wanita seperti itu. Terus kemudian juga ini ya pengalamannya. Jadi mereka itu selain kita ajak untuk apa? Untuk di dalam itu tadi, di dalam komunitas Smart with Islam. Di situ juga kita mengadakan sebuah edukasi sebenarnya ya. Edukasi bagaimana agar kaum muslimah terutama, karena memang segmen kita itu adalah gadis-gadis remaja. Seperti itu, ciwi-ciwi yang di belakang juga tuh, di belakang seperti kamera. Itu. Maka kita itu membentuk satu komunitas itu tadi bersama-sama untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Luar biasa Kak Ika, berarti betul ya, nggak bisa sendiri ya. Perlunya individu yang lainnya membentuk satu komunitas, satu kelompok. Karena yang kita sadari dengan globalisasi ini memang benar aspek-aspek yang masuk ke kuping juga yang terlihat oleh mata tuh pasti banyak banget. Betul. Yang negatif-negatif seperti itu. Oke, luar biasa sekali, bahwasanya kita juga sadar ya perlunya individu yang perlunya bertemu dengan teman-teman yang baik, dengan lingkungan yang baik agar bisa memperbaiki cinta kita juga seperti itu. Karena suatu nikmat yang terbesar itu adalah ketika kita berkumpul dan juga bertemu akrab dengan orang-orang yang baik seperti itu.
Oke, mungkin untuk terakhir Kak Ika, untuk teman-teman SQ di rumah, dimanapun Anda berada, juga kepada ayah bunda sekalian, sebagai closing statement atau kesan-pesan di akhir episode ini ketika cinta memilih manajemen cinta di kalangan para remaja. Silakan Kak Ika. Oke. Ketika cinta memilih, cinta itu adalah sesuatu hal yang anugerah dari Allah yang diberikan oleh manusia, dan manusia di sini diberikan hak untuk memanajemen, untuk mengekspresikan rasa cintanya. Maka di sini ekspresikan rasa cinta itu hanya sesuai dengan syariatnya Allah. Karena apa? Karena dengan kita taat dengan syariat Allah, pasti happy ending. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Ika sudah hadir di podcast Asifah ini, dan juga kita juga memasuki buka puasa ya. Alhamdulillah. Kak Ika, gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Semoga kita lancar, semoga sehat selalu. Baik teman-teman, sahabat SQ sekalian, begitu indah perjalanan cinta yang kita bahas bersama ilmu dan hikmah. Kita melangkah dengan langkah yang pas. Cinta yang sejati tak hanya berlandaskan rasa, namun pada petunjuknya yang memberikan arah yang penuh makna. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama hari ini menjadi cahaya yang menerangi hidup ini, agar kita bisa mencintai dengan penuh ketulusan, dengan iman yang kuat, dan hati yang penuh ketenangan. Terima kasih telah mendengarkan sahabat SQ yang budiman. Semoga setiap kata menjadi manfaat yang abadi sepanjang zaman. Saya Muhammad Sarfan pamit undur diri bersama dengan kru SQ Podcast yang bertugas. Terima kasih kepada Kak Ika sekali lagi, luar biasa. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih atas kesempatannya juga. Ya, terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia. Terima kasih kepada Grafindo Media Pratama. Idalkoma salama. Jika Tuan nak cari bunga, carilah yang enak dirasa. Jikalau saya ada kata yang salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Buah mangga, buah manggis, buah kedongdong, buah jeruk, buah apel, buah melon, itulah nama buah-buahan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SQ Podcast, podcastnya Asifah Kolbu. SQ Podcast, podcastnya Asifah Kolbu.